Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, pada pertemuan kali ini saya ingin membahas teori ilmu tajwid tentang hukum nun mati atau tanwin. Dalam membaca Al-Quran, kita akan menemukan bacaan-bacaan hukum nun mati atau tanwin pada setiap ayatnya. Dan cara membaca hukum nun mati atau tanwin, cara membacanya adalah berbeda-beda. Ada yang dibaca jelas, ada yang dibaca gunnah, ya, dan gunnah ini cara membacanya berbeda-beda lagi, ya. Ada yang dibacanya samar, ada juga yang dibacanya melebur, ada juga yang dibacanya merubah, ya. Hukum nun mati atau tanwin terbagi menjadi 4. Apa saja? Yang pertama adalah izhar halki. Apa itu izhar? Izhar menurut bahasa adalah jelas. Sedangkan menurut istilah adalah ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halki, yaitu huruf yang keluarnya dari tenggorokan. Apa saja? Ya, hamzah, ain, ha, ghain, kha. Ya, cara membacanya adalah dibaca jelas. Jadi suara nun mati atau tanwinnya tidak boleh dibaca samar atau melebur atau dirubah gitu, ya, tidak boleh. Tapi cara membaca izhar adalah dengan cara jelas. Ya, dari contoh tersebut kita lihat, ya, ada bacaan yauma idzin khashi'ah. Ya, di situ ada kasrah tain bertemu huruf kha, tidak boleh dibaca gunnah, ya, tapi langsung dibaca jelas. Yauma idzin, tanwinnya dibaca jelas. Yauma idzin, bukan yauma idzin. Kemudian salamun hiya min haitsu. Seperti itu, ya. Kemudian yang kedua adalah idgham, ya. Idgham adalah menurut bahasa idgham adalah melebur, ya. Nah, idgham di sini pada hukum nun mati atau tanwin itu terbagi menjadi 2, ya. Idgham terbagi menjadi 2 di sini. Yang pertama adalah idgham bi gunnah dan yang kedua adalah idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah adalah idgham artinya melebur, bi gunnah artinya dengan dengung. Berarti cara membacanya melebur dan disertai dengung. Dengung itu ditahan selama 3 harokat. Ya, hurufnya apa aja? Huruf dari idgham bi gunnah, hurufnya apa aja? Yaitu ada 4 hurufnya, ya. Yaitu ya, mim, nun, dan waw. Ya, kalau disingkat yamnu, ya, ya, mim, nun, waw. Ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu 4 huruf yamnu, ya. Cara membacanya melebur dan dibaca gunnah. Ya, dari contoh tersebut kita bisa melihat bahwa cara membaca idgham bi gunnah adalah dengan cara melebur atau memasukkan. Jadi nanti suara tanwinnya hilang, ya, suara nunnya juga hilang, langsung melebur ke huruf idghamnya. Kita coba contoh yang pertama. Syarrayyarah, langsung melebur ke huruf ya. Miwara, ya, langsung melebur ke huruf waw. Jadi nun mati dan tanwinnya tidak dibaca, langsung melebur ke huruf idghamnya. Kemudian yang kedua adalah idgham bila gunnah. Idgham artinya melebur, bila gunnah artinya tidak dengung. Berarti cara membacanya dileburkan dan tidak disertai dengung, ya. Berarti langsung saja, tidak perlu ditahan lama. Ya, hurufnya ada berapa? Ada 2. Huruf idgham bila gunnah hurufnya ada 2, yaitu lam sama ro atau lari kalau disingkat, ya. Jadi huruf idgham bila gunnah adalah lam sama ro. Ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 2 huruf ini, huruf lam sama ro, ya.
dari contoh tersebut kita bisa melihat bahwa cara membaca idgham bila gunnah adalah dengan cara melebur tapi tidak disertai gunnah. Kita lihat contohnya. Hudal lil muttaqin. Ya, jadi tanwinnya langsung melebur ke huruf lamnya. Tanwin tidak dibaca, sama seperti idgham bi gunnah. Kemudian milladunk. Ya, nunnya juga tidak dibaca, langsung melebur ke huruf lamnya, tapi tidak disertai gunnah ya. Milladunk. Ya, itu cara yang salah ya. Yang benar adalah nun langsung melebur ke huruf lamnya. Milladunk. Kemudian ada pengecualian dari idgham ya. Di sini idgham tadi kan idgham bi gunnah ya, ketika ada nun mati bertemu dengan salah satu huruf ya, mim, nun, waw, namanya idgham bi gunnah ya. Tapi di sini ada pengecualian, namanya adalah izhar mutlak ya. Apa itu izhar mutlak? Ketika ada nun mati ya, tidak pakai tanwin, hanya nun mati saja ya, nun mati yang bertemu dengan dua huruf ini ya, yaitu bertemu huruf waw atau ya ya, dan dalam satu kata. Kalau idgham bi gunnah tadi itu nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf ya, mim, nun, waw, tapi dalam beda kata biasanya. Nun mati atau tanwin dengan salah satu hurufnya ini itu beda kata. Tapi kalau ini nun mati bertemu dengan huruf ya atau waw dalam satu kata, namanya izhar mutlak. Contohnya adalah seperti ad-dunya, sinwan, qinwan ya, itu dalam satu kata. Jadi dibacanya harus mutlak, dibaca jelas atau izhar mutlak. Kemudian yang ketiga adalah ifa hakiki. Ya, apa itu ifa hakiki? Ifa menurut bahasa adalah samar ya, atau menutupi. Ya, yang kita tahu seringnya itu adalah samar ya, cara membacanya samar. Kemudian huruf ifa hakiki ada 15. Nah, ini harus dihafalkan ya. Hurufnya ada 15. Pertama ada huruf apa aja? Hurufnya yaitu ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, to, zo, sod, bod, fa, qaf, kaf ya. Itu ya. Jadi ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ifa hakiki tadi, cara membacanya adalah disamarkan. Ya, kemudian cara membacanya juga diantara bunyi izhar dan bunyi idgham. Jadi tidak boleh bunyinya itu nun mati atau tanwinnya dibaca jelas, tidak boleh ya. Tidak boleh juga bunyi nun mati atau tanwinnya dibaca seperti bunyi eng ya. Itu tidak boleh ya. Jadi harus samar di antara bunyi en atau eng, atau di antara bunyi izhar dan idgham. Cara membaca ifa hakiki adalah harus disamarkan dan disertai gunnah ya, selama 3 harokat. Kita lihat contohnya. Ma'in dafiq. Di situ ada kasroh tain bertemu huruf dal ya. Jadi cara membacanya harus samar. Ma'in, bukan ma'in. Jadi suara tanwin atau nunnya tidak boleh dibaca jelas. Ingat ya, ifa hakiki cara membacanya harus disamarkan. Kemudian min syai', min, nggak boleh min ya, nun mati atau tanwin tidak boleh dibaca jelas tapi harus disamarkan. Dan harus diingat juga ketika ifa hakiki ini bertemu huruf yang isti'la itu harus langsung ditebalkan ya, atau naik pangkal lidahnya. Kemudian ketika bertemu huruf istifal langsung diturunkan lagi pangkal lidahnya. Kemudian yang keempat adalah iqlab. Apa itu iqlab? Ya, iqlab adalah merubah. Apa yang dirubah di sini? Ya, yang dirubah adalah nun mati atau tanwinnya. Ya, disuruh berubah menjadi huruf mim. Ya, nah syaratnya apa? Syarat iqlab adalah ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Jadi huruf iqlab adalah cuma satu, ya, yaitu huruf ba. Ya, biasanya ditandai adanya mim kecil. Nah, tadi ketika ada nun mati atau tanwin, ya, itu biasanya di atasnya atau diikuti huruf mim kecil, ya. Berarti cara bacanya disuruh berubah menjadi huruf mim. Seperti itu iqlab, ya. Biasanya kalau ada di tanwin,
itu biasanya bunyinya kan an, in, un gitu ya. Tulisannya ada dua ya, fathatain itu fathahnya double gitu kan, kasrotain kasrohnya double, domatain domahnya double gitu ya. Tapi ketika masuk pada hukum iklab ya, tanwinnya tuh hilang ya. Jadi kalau fathatain fathah saja, yang satunya berubah menjadi mim, artinya secara otomatis suruh berubah menjadi huruf mim ya, seperti itu. Ya, cara membaca iklab adalah dengan cara merubah. Apa yang dirubah? Yaitu nun mati atau tanwinnya. Disuruh merubah atau berubah menjadi huruf mim. Ya, kita lihat contohnya. Amadan ba'ida. Ya, di situ ada tulisan amadan ya. Jadi fathah tain tulisannya, tapi disuruh berubah menjadi huruf mim. Amadan ba'ida. Dan nanti biasanya di Al-Quran pada tanwinnya akan ada tanda mim kecil ya. Kemudian contoh yang kedua, mim ba'dihim. Nah, nun matinya juga disuruh berubah menjadi huruf mim. Dan nanti di Al-Quran juga di atas nun mati ketika bertemu huruf ba, di atasnya ada tanda mim. Dan jangan lupa cara membaca iklab harus berubah dan disertai adanya bacaan gunnah selama 3 harokat. Ya, cukup sekian. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa membawa berkah dan manfaat untuk kita semua. Dan semoga Allah selalu memudahkan kita semua dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.